Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-56. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sejenak prajurit itu merenung. Ia memang pernah melihat satu dua rumahnya yang lain. Karena itu, maka ia pun segera mencoba mencarinya. Tetapi ia tidak menemukannya. Setiap istrinya justru menunggunya dengan gelisah. Sudah lama prajurit itu tidak datang mengunjungi mereka. Istrinya yang masih sangat muda itulah yang selalu ditungguinya. Istrinya yang sangat muda? Bertanya istri prajurit itu yang lain. Oh, tidak. Istri mudanya maksudku. Ia tidak akan kawin lagi. Aku adalah istrinya yang paling muda. Iya. Istrinya memang hanya 2 orang. Yang tua, yang sudah hampir masuk liang kubur itu. Dan aku. Ya, aku tidak tahu. Sepengetahuanku, hanya kaulah istri satu-satunya. Ah, kau mengganggu. Aku memang istrinya yang kedua. Perempuan itu terdiam sejenak sambil merenung. Prajurit pengawal Tohjoyo itu pun menjadi bingung. Setiap istrinya merasa bahwa ia adalah istri mudanya, istri yang kedua. Ada yang merasa dirinya istri ketiga. Tetapi menurut pendapatnya, kedua istrinya yang lain adalah perempuan-perempuan yang sudah sangat lemah karena sakit atau sebab yang lain. Luar biasa, geram prajurit itu. Bagaimana mungkin ia dapat hidup dalam dunianya yang aneh itu? Bagaimana ia selalu ingat bahwa ia harus mempertahankan sebuah dongeng tersendiri bagi setiap istrinya? Bagaimana ia tidak keliru bahwa dongengnya pada suatu saat menjadi terbalik? Tetapi tiba-tiba istri prajurit itu bertanya, kau tadi mengatakan istrinya yang masih sangat muda itulah yang selalu ditunggui. Apakah kau mengetahui tentang hal itu? Sudah aku katakan, aku keliru. Maksudku, istrinya yang muda itulah yang selalu ditungguinya. Bukankah kau istrinya yang muda? Karena itu aku datang kemari. Tetapi ia jarang-jarang pulang. Ia selalu sibuk dengan tugasnya di istana. Bukankah suamiku itu seorang kepercayaan Sri Rajasa? Siang malam ia harus melatih kedua putra Sri Rajasa. Sehingga beberapa saat terakhir, ia sama sekali tidak sempat pulang. Iya, ia latihan siang dan malam. Nah, kalau kau bertemu dengan suamiku, katakan kepadanya agar sekali-sekali ia pulang. Baik. Aku akan mengatakannya. Sejenak kemudian prajurit itu pun telah memacu kudanya kembali sambil mengumpat-umpat. Ternyata ia tidak dapat menemukannya di rumah istri-istrinya yang sudah diketahuinya. Kemana lagi aku harus pergi?
Ia bertanya kepada diri sendiri. Akhirnya prajurit itu memutuskan untuk kembali saja ke istana, melaporkan kepada Toh Joyo bahwa ia tidak berhasil menemukannya. Barangkali prajurit gila itu sudah berada di istana, berkata pengawal Toh Joyo itu di dalam hatinya. Tetapi ketika ia sampai di arena latihan, tempat itu sudah menjadi sepi. Toh Joyo sudah tidak ada di sana dan putra mahkota pun sudah pergi. Mereka tidak sabar lagi menunggu, gumamnya. Setelah ia menambatkan kudanya, maka ia pun segera pergi menghadap Toh Joyo di bangsalnya. "Hamba tidak menemukannya, tuanku," berkata prajurit itu. "Aneh," jawab Toh Joyo. "Sama sekali tidak ada penjelasan. Biasanya ia selalu datang atau memberitahukan lebih dahulu apabila berhalangan. Hamba sudah datang ke rumah istri-istrinya." "Baiklah, kita akan menunggu sampai besok." Toh Joyo seolah-olah bergumam kepada diri sendiri. "Kalau besok ia tidak datang lagi, maka aku akan menyampaikannya kepada Ayahanda Sri Rajasa." Demikianlah, maka Toh Joyo menunggu sampai di hari berikutnya. Sedangkan selama itu, Anusapati masih saja dibayangi oleh kecemasan. Ia tidak segera berhasil melenyapkan bayangan prajurit yang terbaring di atas batu-batu padas di pinggir sungai yang curam itu. Setiap kali serasa ia melihat apa yang telah terjadi. "Paman," berkata Anusapati dalam suatu kesempatan kepada Sumekar yang masih memanggul lodong air, "aku amat gelisah." "Jangan, tuanku. Kegelisahan hanya akan memburamkan nalar. Semuanya sudah terjadi. Yang penting bagaimana kita mengatasi persoalan yang mungkin akan timbul. Tetapi kalau tuanku selalu gelisah, maka tuanku tidak akan dapat keluar dari jerat yang mungkin telah dipasang," jawab Sumekar. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak berkata apapun lagi sambil menatap Sumekar yang kemudian menuangkan air pada pohon bunga-bungaan di halaman. Meskipun demikian, di malam hari Anusapati sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Ia selalu gelisah setiap kali ia terbangun. Dengan dada berdebar-debar, ia bangkit berdiri dan berjalan hilir mudik. Tubuh prajurit itu seakan-akan terbaring di bawah pembaringannya. Kadang-kadang tampak di sudut yang kegelapan, atau bahkan di sisinya apabila ia berbaring. Namun setiap kali Anusapati selalu berusaha untuk menenangkan dirinya. Seperti pesan Sumekar, ia selalu berusaha untuk mempergunakan nalar sebaik-baiknya. Ia tidak boleh kehilangan akal apabila ia tidak ingin terjebak. Di pagi hari berikutnya, Anusapati pun datang ke tempat latihan seperti biasanya di saat yang sudah ditentukan. Ketika matahari bertengger di atas dedaunan yang hijau, Anusapati sudah berada di tempat latihan sesaat mendahului Toh Joyo. "Apakah guru kita masih belum datang?" bertanya Toh Joyo. Anusapati menggeleng. "Belum. Aku menunggunya di sini. Biasanya ia sudah datang." Toh Joyo mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia bergumam, "Memang aneh. Apakah sesuatu telah terjadi atasnya?" Anusapati tidak menyahut, tetapi ia terkejut ketika Toh Joyo bertanya pula, "Kenapakah Bunda Kakanda itu?"
Dengan sorot mata yang dibayangi oleh kebimbangan, Anusapati menatap adiknya. Hampir saja ia menjadi gemetar dan memberikan jawaban yang meragukan. Namun sekali lagi terngiang kata-kata Sumekar. Maka jawab Anusapati, "Bukankah aku kemarin sudah mengatakan?" "Oh ya, terjatuh dari pohon itu?" "Iya, pundakku tergores sebatang ranting." "Kakanda masih senang juga memanjat?" "Sekali-sekali, para juru taman memang sudah memperingatkan aku, tetapi aku tidak menghiraukannya." "Jadi juru taman itu melihat Kakanda terjatuh?" "Iya, merekalah yang menolong aku dan membersihkan luka-lukaku bersama Bibi Emban yang mereka panggil pula." Toh Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas ia memandang luka di pundak Anusapati. Kemudian ditatapnya Regul di sebelah arena latihan itu. Dari sanalah prajurit itu biasanya datang. "Aku yakin ia tidak akan datang hari ini," berkata Toh Joyo. Anusapati mengerutkan keningnya. Mungkin sesuatu telah terjadi atasnya. Mungkin ia tidak pernah tidak datang tanpa memberitahukan lebih dahulu, apalagi sampai 2 kali berturut-turut, sahut Anusapati. "Baiklah Kakanda, aku akan menyampaikannya kepada Ayahanda Sri Rajasa. Aku akan menyampaikannya pula. Aku akan menghadap." Toh Joyo menegang sesaat, namun kemudian ia tersenyum. "Kita akan menyampaikannya kepada Ayahanda. Aku akan menghadap sekarang." Ya, kita akan menghadap sekarang." Meskipun ada jarak yang seakan-akan tidak terlampaui, namun keduanya seakan-akan telah terpaksa pergi bersama-sama untuk menghadap Ayahanda Sri Rajasa yang sedang bersiap-siap menghadiri paseban di bangsal dalam. "Ada apa?" bertanya Sri Rajasa kepada kedua putranya. Sebelum Toh Joyo mengatakan maksudnya, Anusapati telah mendahuluinya. "Ampun Ayahanda, sejak kemarin sore, guru kami berdua tidak datang ke arena latihan." Sejak kemarin sore?" "Hamba Ayahanda, jadi terhitung 2 kali latihan dengan pagi ini." "Apakah kau tidak tahu sebabnya?" "Tidak Ayahanda, Adinda Toh Joyo sudah memerintahkan kepada pengawalnya untuk mencarinya, tetapi tidak dapat diketemukan." "Benar begitu Toh Joyo?" bertanya Sri Rajasa. "Hamba Ayahanda, pengawal itu sudah mencari ke rumah istri-istrinya, tetapi tidak diketemukannya." "Baiklah, nanti aku akan membicarakannya dengan kalian. Sekarang aku akan menghadiri paseban di bangsal dalam." Anusapati mengerutkan keningnya. Ia tidak dipanggil oleh ayahandanya untuk menghadiri paseban. Hal yang demikian itu sering sekali terjadi, sehingga jarak antara putra mahkota dengan para pemimpin pemerintahan dan para panglima semakin lama menjadi semakin jauh. Hanya di dalam paseban besar saja, ia selalu hadir sebagai putra mahkota. Padahal apabila Sri Rajasa itu cukup dekat dengannya, ia dapat menyampaikan keinginannya untuk hadir pula di setiap paseban, meskipun kecil dan khusus bagi pemimpin-pemimpin tertinggi di Singasari. Tetapi ia tidak dapat mengutarakan maksudnya itu, dan kini dengan memaksa diri, ia hanya dapat menyampaikan masalah ketidakhadiran pelatihnya saja. Sepeninggal Sri Rajasa, kedua putranya itu pun kembali ke bangsal masing-masing dengan kesan yang berbeda-beda pula. Toh Joyo yang kemudian pergi menghadap ibunya merasa heran pula akan sikap Anusapati. Ia tidak pernah mendahuluinya,
menyampaikan sesuatu kepada Sri Rajasa. Tetapi tiba-tiba saja kini, ia seakan-akan menempatkan dirinya benar-benar sebagai seorang saudara tua. Sedang Anusapati sendiri merasa bahwa sudah sewajarnya ia mengambil sikap. Ia tidak dapat terus-menerus berada di bawah bayangan adiknya. Adik seayah namun berbeda ibu. Barangkali karena kesalahanku sendirilah, maka ayahanda menjadi lebih dekat dengan Adinda Tohjoyo, katanya di dalam hati. Meskipun demikian, mulutnya masih terasa terbungkam juga ketika ia akan mengatakan masalah-masalah yang lain dari masalah gurunya yang sudah 2 kali tidak hadir di dalam latihan-latihan itu. Namun demikian, kegelisahan masih saja selalu mencekamnya. Kadang-kadang ia memaksa diri untuk melupakannya, tetapi setiap kali bayangan tubuh prajurit itu selalu mengikutinya. Di tengah hari, Anusapati dan Tohjoyo telah dipanggil oleh ayahanda Sri Rajasa. Setelah Sri Rajasa selesai dengan sidangnya, kepada mereka berdua ditanyakannya apakah pelatih mereka benar-benar tidak datang hari ini. Aneh sekali, desis Sri Rajasa. Prajurit itu harus dicari dan dibawa menghadap. Hamba ayahanda, Tohjoyolah yang menyahut, karena Anusapati masih juga ragu-ragu untuk merebut kesempatan pada pembicaraan itu. Hamba sudah memerintahkan pengawal hamba untuk mencarinya. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Tohjoyolah yang kemudian menceritakan bagaimana mereka menunggu sampai jemu, tetapi pelatih itu tidak juga datang. Aku akan memerintahkan untuk mencarinya, berkata Sri Rajasa. Tunggulah kalian di tempat kalian masing-masing. Kedua putra Sri Rajasa itu pun kemudian meninggalkan ayahandanya Sri Rajasa, kembali ke tempat masing-masing. Bayangan-bayangan yang kadang-kadang sangat menggelisahkan masih belum juga dapat dihapuskan dari dada Anusapati. Di sore hari, ketika Anusapati berada di halaman bangsalnya, ia melihat seorang juru taman membersihkan batang-batang bunga di sudut-sudut dinding, di pinggir jalur jalan di halaman dan di sekitar bangsalnya. Anusapati perlahan-lahan mendekatinya. Kemudian ia berkata kepada juru taman itu, sampai saat ini masih belum ada perkembangan keadaan apapun, Paman. Hamba tuanku, jawab juru taman yang tidak lain adalah Sumbekar itu. Tetapi siang tadi, tuanku Tohjoyo telah datang ke taman menemui kami. Juru taman? Apakah kepentingannya? Tuanku Tohjoyo bertanya, apakah tuanku putra mahkota benar-benar telah jatuh dari sebatang pohon sawu dan terluka di pundaknya? Dada Anusapati berdesir mendengarnya. Ternyata Tohjoyo sedikitnya menaruh curiga juga kepadanya. Meskipun menurut pengetahuan Tohjoyo itu, Anusapati adalah murid yang bodoh, yang menurut nalar tidak akan dapat mengalahkan gurunya. Meskipun demikian, Tohjoyo masih memerlukan bertanya-tanya tentang dirinya dan tentang lukanya. Untunglah bahwa aku sudah membuat kesan itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Kalau tidak, maka Tohjoyo pasti akan mengusut lebih lanjut. Tetapi yang terloncat dari mulutnya adalah, lalu apakah yang kalian katakan kepadanya? Kami mengatakan bahwa tuanku memang terjatuh dari pohon sawu ketika tuanku berusaha mendapatkan jamur kenanga. Apakah ia percaya? Menilik wajah dan sikapnya,
Tuanku Tohjoyo tidak menaruh curiga apapun, Tuanku. Syukurlah, mudah-mudahan hal ini tidak berkepanjangan. Mudah-mudahan, tetapi sependengaran kami, Tuanku Sri Rajasa memang sudah memerintahkan untuk mencari prajurit yang hilang itu kemana saja. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak bertanya apapun lagi. Sumekar pun kemudian pergi meninggalkannya, kembali ke Petamanan. Sebentar lagi ia pun akan pulang ke pondoknya di halaman istana itu pula. Pada itu, beberapa orang prajurit yang mendapat perintah langsung dari Sri Rajasa telah menyebar di atas punggung kuda. Mereka harus mencari dan menemukan prajurit yang hilang itu. Semula mereka menyangka bahwa prajurit itu hanya sekedar mengabaikan tugasnya saja. Bahkan ada yang mengira bahwa prajurit itu telah menemukan istri untuk yang kesekian kalinya, sehingga tugasnya terlupakan. Sebagian dari mereka yang mencari prajurit yang hilang itu menyelusur dari rumah ke rumah, tetapi mereka tidak mempunyai pengertian baik seperti pengawal Tohjoyo. Ketika istri-istrinya bertanya tentang suaminya yang sedang dicari itu, sebagian dari yang mencarinya berkata berterus terang, "Hei, apakah kau tidak tahu bahwa kau dimadu 15 orang?" 15? Bertanya salah seorang dari istri-istri itu yang kebetulan masih cukup muda. "Iya." Bohong. Kau iri ya bahwa kau tidak dapat mencari istri secantik aku? "Sombong kau, ketahuilah bahwa kau adalah istrinya yang ke-12. Bohong, bohong. Prajurit-prajurit itu tidak memperhatikannya lagi. Mereka pun kemudian memacu kuda mereka ke tempat yang lain. Prajurit yang kebetulan mencarinya ke rumah istrinya yang paling muda pun itu berkata, "Kau adalah istrinya yang sudah tidak mendapat angka lagi, karena kau adalah istrinya yang kesekian kalinya." Apakah kau berkata yang sebenarnya? "Iya." Jadi istrinya tidak hanya seorang aku saja? "Tidak." Oh, apakah ia berbohong? "Ya, ia berbohong." Tiba-tiba perempuan yang masih sangat muda itu menangis melolong-lolong, sehingga beberapa orang tetangganya yang mendengar datang menenteramkannya. Oh, ia menipuku. Katanya ia masih jejaka. Ia tidak mempunyai istri yang lain kecuali aku. Bahkan ia tidak mencintai siapapun kecuali aku. Tetapi ternyata ia sudah beristri banyak sekali. Oh. "Sudahlah, tenanglah," bisik tetangganya yang sudah agak lanjut usia. Sementara orang tua perempuan itu hanya kebingungan saja. Aku telah ditipunya. Prajurit-prajurit yang mencari Guru Tohjoyo itu tertegun sejenak. Dipandanginya perempuan yang masih terlampau muda itu menangis melolong-lolong. Bahkan kemudian ia menjatuhkan dirinya sambil berguling-guling. "Hei, jangan begitu. Kau bukan anak-anak lagi. Kau sudah menjadi seorang istri. Tidak pantas lagi kau menangis melolong-lolong sambil berguling-guling seperti anak-anak. Diamlah, nanti suamimu akan segera datang." Oh, tidak. Aku tidak mau. Ia bukan jejaka lagi. Tiba-tiba saja ia bangkit, lalu berlari-lari mendapatkan para prajurit yang mencari suaminya. Siapa di antara kalian yang jejaka? Ambillah aku, ambillah aku.
Aku tidak mau lagi bersuami yang bukan Jejaka. Seorang perempuan yang masih separuh baya mendekatinya sambil membujuk. Tenanglah, besok aku akan carikan kau suami seorang Jejaka. Ternyata bahwa prajurit-prajurit yang memencar itu tidak ada yang dapat menemukannya. Tidak pula ada orang yang dapat memberikan petunjuk kemana ia pergi, karena tidak ada seorang pun yang melihatnya keluar dari istana. Setiap prajurit yang pada beberapa hari terakhir bertugas telah ditanya jikalau mereka melihat prajurit pelatih kedua putra Sri Rajasa itu keluar. Tetapi mereka hanya menggelengkan kepalanya saja sambil menjawab, "Kami tidak melihatnya." Sri Rajasa pun kemudian menerima laporan itu dengan herannya. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda apapun bahwa ia akan lari dari istana. Tidak ada perselisihan dan Sri Rajasa pun tidak sedang marah kepadanya yang mungkin menumbuhkan ketakutan. Tohjoyo pun tidak dan Anusapati bagi prajurit pelatih itu sama sekali tidak masuk hitungan karena Anusapati sama sekali tidak berpengaruh apapun. Karena itu, kepergian prajurit itu tanpa pamit telah menumbuhkan kecurigaan di kalangan istana. Baik Sri Rajasa maupun Tohjoyo menganggap bahwa hal itu adalah hal yang aneh sekali. "Ayahanda," berkata Tohjoyo itu, "sepengetahuan hamba, orang yang paling tidak sesuai di seluruh istana ini dengan prajurit itu adalah Kakanda Anusapati. Tetapi apakah yang dapat dilakukan oleh Anusapati? Kau tahu sendiri betapa dangkalnya ilmu yang telah dimilikinya dan betapa lambannya ia menerima tuntunan dari gurunya itu. Mungkin ia meminjam tangan orang lain untuk mencelakai prajurit itu. Prajurit itu mempunyai ilmu yang cukup. Selain para panglima, agaknya tidak mudah untuk mengalahkannya. Apalagi ia hampir tidak pernah beranjak dari istana. Bahkan tidak seorang pun yang melihatnya keluar dari halaman. Biasanya kalau ia pulang ke rumah, para penjaga regol pasti melihat bahkan menegurnya. Tetapi kali ini, tidak seorang pun yang menyaksikannya. Apakah mungkin ia keluar halaman tidak melalui pintu dari regol? Apakah kepentingannya berbuat begitu? Ia bukan buronan, bukan pula tahanan. Ia orang bebas bahkan berkedudukan baik sebagai guru putra Raja Singasari. Apa salahnya ia melalui regol yang manapun juga? Tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalanginya." Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi perasaan curiga masih saja hinggap di hatinya atas Anusapati. Meskipun menurut nalar, ia tidak akan dapat menuduhnya bahwa ia telah melakukan suatu kejahatan atas gurunya dengan cara apapun juga. "Baiklah," berkata Sri Rajasa, "aku akan memerintahkan untuk mencarinya. Kemana saja, selagi masih belum terlambat. Bukankah ia hilang kira-kira sejak 2 hari yang lalu?" "Hamba ayahanda." "Baiklah, kita anggap saja ia menemui persoalan yang tidak dapat diatasinya sendiri." "Hamba ayahanda." "Biarlah ia diketemukan hidup atau mati." Tohjoyo mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menyahut lagi. Demikianlah, maka Sri Rajasa pun memerintah prajurit-prajuritnya untuk mencari pelatih kedua putranya yang hilang itu. Di seluruh sudut Singasari harus dijelajahi. Kalau perlu, akan dicarinya juga sampai ke Kediri. Ternyata berita tentang hilangnya prajurit pelatih kedua putra Sri Rajasa itu sampai juga ke Kediri lewat para prajurit penghubung yang setiap kali pergi mondar-mandir antara kedua daerah itu.
Bagi Mahesa Agni, berita itu merupakan berita yang mendebarkan jantung. Meskipun ia tidak menunggui Anusapati, namun berita tentang putra mahkota itu banyak yang didengarnya. Juga tentang sikap pelatihnya yang tidak menyenangkan baginya, yang terlampau berpihak kepada Tohjoyo di dalam setiap persoalan. Bahkan di dalam menurunkan ilmunya pun pelatih itu sama sekali tidak adil. Ia sama sekali tidak menganggap Anusapati sebagai muridnya, tetapi sekedar melakukan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh Sri Rajasa, dan bahkan dengan sengaja ia telah menyesatkan putra mahkota itu. Dalam hal serupa inilah yang dicemaskan oleh Mahesa Agni. Ia tahu pasti bahwa Anusapati mengerti apa yang telah terjadi itu. Anusapati mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari gurunya itu, dan sudah barang tentu Anusapati akan dapat berbuat apa saja apabila ia menghendaki. Hilangnya prajurit itu telah menumbuhkan persoalan bagi Mahesa Agni. Ia langsung mencurigai Anusapati bahwa ialah yang telah melakukannya, karena ia tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu, sehubungan dengan hal yang dianggapnya cukup gawat itu, timbullah niatnya untuk kembali ke Singasari, meskipun hanya beberapa saat saja. Karena itu, maka dengan beberapa orang pengiring ia telah bersiap untuk berangkat. Tetapi Mahesa Agni tidak dapat meninggalkan tata cara hubungan resminya sebagai seorang yang mendapat kekuasaan dari seorang maharaja. Karena itu, maka ia pun telah mengirimkan seorang utusan untuk menyampaikan niatnya itu kepada Sri Rajasa. Beritahukan kepada tuanku Sri Rajasa bahwa aku ingin melihat keluarga istana yang sudah lama aku tinggalkan. Aku sudah sangat rindu kepada adik dan kemenakanku. Ketika utusan itu menyampaikannya kepada Sri Rajasa, maka Sri Rajasa sama sekali tidak berkeberatan. Meskipun ada juga sepercik pertanyaan, kenapa justru di saat Singasari kehilangan seorang prajurit yang dekat sekali dengan keluarga Sri Rajasa, Mahesa Agni mohon izin untuk kembali. Tetapi Sri Rajasa kemudian menjawab kepada utusan itu, "Aku berikan ia waktu sepekan." Mahesa Agni pun kemudian mempergunakan waktu yang sepekan itu sebaik-baiknya. Setelah ia sampai di Singasari, ia pun langsung menghadap Sri Rajasa untuk menyampaikan beberapa laporan tentang tugasnya itu dan keinginannya untuk menengok keluarga istana Singasari. "Baiklah," berkata Sri Rajasa, "dan kedatanganmu tepat pada saat kami sedang mencari seorang prajurit yang hilang." "Hilang?" ulang Mahesa Agni yang pura-pura tidak mendengar berita itu. "Ya, prajurit itu adalah guru kemenakanmu." "Bagaimana mungkin, tuanku? Itulah yang aneh." Mahesa Agni hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. "Hal yang hampir tidak mungkin," berkata Sri Rajasa. "Bahkan kami sudah sampai pada kemungkinan prajurit itu dibunuh dengan diam-diam. Tetapi kami tidak menemukan mayatnya atau kuburnya di halaman istana ini." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia berdiam diri, seolah-olah sedang merenungi kata-kata Sri Rajasa itu. Namun ia justru menjadi semakin pasti bahwa Anusapatilah yang telah melakukannya. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.